Sudah. Ya, langsung kita mulai aja ya. Di sini udah pada install Pandas semua belum? Nadifa sama Rian, Lutfi udah belum? Aku pakai Anaconda, Kak. Oh, tapi yang penting bisa lah ya. Iya, Kak. Nadifa, Pakai Anaconda juga, Kak. tapi yang penting udah bisa pakai Pandasnya ya. Oke, jadi intinya tuh Pandas itu untuk mengolah data sebenarnya, menganalisis data. Intinya itu secara general. Nah, dia itu terdiri dari banyak fungsi gitu. Nah, jadi istilahnya kan kalau di sini librariesnya Pandas ya. Nah, kalau kalian baca dokumentasinya itu di dalam Pandas ini eh, banyak fungsi yang bisa dipanggil. Nah, mungkin yang paling umum itu dia adalah data frame ya, yang paling sering dipakai di sini, data frame. Dan jadi aku contohin aja. Jadi yang paling pertama adalah import pandas ASPD. Jadi maksudnya adalah kita menyimpan library pandas ini ke dalam kelas PD. Jadi kalau kita panggil, misalkan df, misalkan ya, aku buat, jadi gini, data yang ada di pandas itu kebanyakan tuh bentuknya data frame. Setaranya kalau di Python tuh nama datanya dictionary. Jadi bentuk dictionary itu gini. df data sama dengan terus dalamnya tuh 131 terus 132 terus 133. Nah, misalkan contohnya gini. Mungkin satu lagi biar lihat kebayang. Nama misalnya. Nama Nah, jadi ini namanya dictionary atau bisa tuh disingkat dik doang, DICT. Nah, jadi eh, ada pertama itu nama dari array yang di sebelah kanan. Jadi kita misalkan eh, kelompok name isinya ini, terus kelompok nama isinya ini. Coba kita print ya. Aduh, salah lagi. Coba kita print. Ntar ada yang salah. Oh, ini sudah tutup. Nah, hasilnya gini. Bentuknya kan jelek ya. Jadi agak susah dibaca. Bayangin kalau jumlahnya sangat banyak gitu. Nah, jadi sulit. Dan kemungkinan besar susah untuk diolah untuk kedepannya. Maka kita eh, butuh yang namanya pandas ini. Jadi pandas ini bisa mengubah yang formatnya dictionary ini jadi data frame. Coba kita buat ya. Misalkan df sama dengan pd.dataframe dari data. Oke, print df.
atasnya print data. Salah, print data. Oh, belum bisa. Nah, awalnya kita bisa lihat awalnya bentuk kayak gini, jadi kayak gini. Kan jadi lebih ada baris kolomnya gitu kayak di Excel. Nah, ini jadi jauh lebih mudah untuk melihatnya, untuk dianalisis, dan juga nantinya dengan Pandas itu ada banyak pengolahan yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ada fitur lain lagi. Jadi di sini dengan Pandas ini kita bisa ngambil dan nulis data dalam bentuk CSV dan Excel. Ini ada yang error nggak? Atau ada yang masih bingung nggak di sini? Belum, Kak. Belum ya? Nah, selanjutnya coba kita baca. Di sini aku udah download beberapa CSV yang ada di Drive, modul. Ini hapus saja ya. Nah, jadi kita nggak usah pakai pd.dataframe lagi, karena saat kita menggunakan di sini tuh namanya read CSV. pd.read CSV dari, misalkan ya, di sini aku ngambil medali.csv. Kepanjang kalau medali. Apa ya yang bagus? Data itu apa? Oh, data aja deh. Data.csv. Paling enak sebenarnya ini deh, tingkat inflasi. Tingkat inflasi 2013. CSV. Nah, ini kita coba. Ada coba ya. Tingkat inflasi 2008. Bentar, salahnya di mana ya? Tingkat inflasi 2008-2013 CSV. Kok salah ya? Cari yang ini deh, yang lebih ini kok gitu. Medali aja lah. Oh iya salah, berarti salah. Harusnya pakai kutip 2 ya. Kutip 2. Baru sadar. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, datanya dia jauh lebih bagus ya. Nah, ini fungsi read CSV. Bisa juga kita ngerit dari Excel. Cuma nanti di sini aku udah tadi coba buat Excel sih. Yang isinya data tadi. Coba ya. Tapi kayaknya nggak usah sih, kalian bisa coba sendiri kayaknya ya. Mendingan kita nyoba nge-write ke Excel aja. Jadi kan selain read, dia bisa write juga kan. Nah, jadi read kita dari CSV, terus kita coba habis ini nge-write ke Excel. Jadi di sini kita pakai to Excel istilahnya. Jadi dari misalkan data ini DF, kita pengen kirim ke Excel. Nah, pertama kita harus bikin variabel dulu nih untuk
apa namanya, menyimpan fungsi dari write Excel itu. Misalkan Excel write yang namanya. Sama dengan pd.excel writer, salah. Oke, Excel writer misalkan disimpan di apa ya? Inflasi deh. Inflasi kutip Pak. Inflasi.xls. LSX. Oke. Nah, terus sini lanjut lagi. Terus kita buat lagi df ya. df to Excel. Kan kita rencananya mau nyimpen ini nih, data yang tingkat inflasi ini ke Excel. Jadi kita panggil si data frame-nya. Jadi kan hasilnya data frame ya. Jadi data frame ini akan disimpan ke Excel. df.to-excel. Writer apa Excel write. So write dot save. Nah, kita bisa lihat coba ya. Inflasi.xls. Ya, ini beda ini ya. Sebentar. Screen. Oke, inflasi kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya sama ya. Kayak yang di data frame. Oke, berarti berhasil. Nanti sekarang aku coba mau jelasin ininya, masuk kodenya. Jadi gini, pertama kan kita udah nyimpen nih data yang di tingkat inflasi 2018-2013 ini ke istilahnya variable df, yang mana formatnya itu data frame. Nah, selanjutnya kita nyimpen sebuah nama ini, nama file inflasi.xls di Excel write, di variable Excel write. Nah, selanjutnya Excel write ini bakal dipanggil nih. Jadi fungsi di sini maksudnya itu ingin menyimpan df ini yang formatnya data frame ke Excel, yang mana parameternya adalah si variabel yang isinya file Excel dan mau disimpan di sheet berapa. Maksudnya diperintahkan untuk save. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Kalau di Jupyter Notebook, kalau manggil data CSV-nya sama kayak gitu nggak sih? Harusnya sama sih semua. Oh, jadi kalau kalian ini ya biasanya pakai misalkan data D.2 gitu-gitu ya. Iya, Kak. Nah, jadi gini, eh, kalian kalau di Python Notebook itu buka ini gak? Buka gimana ya? Buka file dalam suatu folder gak? Jadi gini, intinya kalau kalian nggak nyantumin, misalkan gini kan maksudnya, D.2/ misalkan tugas. Jadi kan jadi ada kayak alamatnya gitu kan, addressnya, lokasi file. Maksudnya gini ya. Iya, Kak. Nah, jadi sebenarnya itu nggak harus.
Jadi kalau kalian nulisnya kayak gini, otomatis kalian bakal kalau di sini ngerit ya. Ngeritnya itu di folder yang sama dengan letak si programnya itu. Kalian kalau pakai Python notebook disimpannya di mana? Di folder laptop kalian bukan? Enggak kalau nggak salah, Kak. Harus download dulu Harus download. foldernya. Oh, ya udah deh. Terus cara ngakses si file CSV-nya gimana? Dari folder. Iya kalau nggak salah kayak gitu, yang D harus ya. Coba aja deh. Kalau nggak salah harusnya bisa juga sih. Jadi harusnya si si program itu, si codingan itu disimpan di suatu folder sih. Jadi Oh nanti oke, Kak. dia bakal ngecek di folder itu ada gak yang namanya tingkat inflasi 2018-2013. Tapi kalau mau aman ya nggak apa-apa. Kalau pakai D.2 bla bla bla. Itu lebih Oke, Kak. aman sih. Ini itu aja sih. Jadi kalau misalkan nggak pakai itu, nggak pakai D.2 bla bla bla, nanti yang kesimpan yang ke yang dicari di folder yang sama gitu. Dan begitu juga dia pas nge-save, dia bakal nge-save di folder yang sama. Tuh. Ini ada problem apa sih? Songwriter. Nggak masalah sih. Bisa kok. Nah lanjut. Nah, di sini kita juga bisa ngakses ya. Ini aku hapus. Kayak misalkan mau baris keberapa gitu. Misalkan di sini 3 sampai 8. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi kita ingat ya, di sini tuh 3 sampai 8 tuh indeks. 3 sampai 8 tuh indeks. Yang artinya kan kalau Python tuh dari 0 ya. Berarti kalau indeks ketiga berarti data keempat. Coba kita belum dibuka ya. Mana sih? Oh, udah. Nah, berarti data keempat. Ini kan baris pertama tuh judulnya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Kota Bandung 2,11. Oke, kita lihat di sini sama ya. Nah, ingat jadi jangan sampai ketuker kecoh lah indeks antara indeks, baris dan data keberapa. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu salah satu kenapa Pandas banyak digunakan itu karena kita bisa mencari suatu data. Misalkan di sini aku pakainya data medali deh, biar lebih gampang. Misalkan aku mau cari yang jumlah goldnya 0, yang dapat medali emas 0. Jadi kayak biasa ini df2 data frame yang pengen ditinjau dot log. Oke, ini location sih dari kata location. Df dot log dari df di sini gold ya, gold sama dengan 0. Oke, kayaknya oke sih. Oke, sip. Kita lihat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nih, yang ketampil semua goldnya 0. Ranknya juga, ranknya kebetulan sama sih. Ya, masnya berurut sih. Atau enggak gini. Ya, pokoknya intinya dengan fungsi log ini,
kita bisa mencari suatu data di data frame yang ditinjau. Nah, bisa juga kita nyari yang misalkan ya, ada 2 syarat gitu. Nggak cuma gold yang 0, tapi totalnya juga 0. Jadi kita tinggal sintaksnya itu gini. df.log oke sama. Nah, yang ini syaratnya perlu di dalam kurung. df gold sama dengan 0 dalam kurung, terus pakai operator dan df log enggak df log lagi. df misalkan total ya. Total sama dengan 0 juga. Kurung lagi. Enggak, ini harusnya dalam kurung juga ya. Jadi masing-masing syaratnya dalam kurung. Itu cara gunain sintaksnya sih. Oke, sama. Oke, ini. Sip. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, semuanya 0. Nah, kalau misalkan mau 3 ya tinggal tambahin lagi. Misalkan di sini OR gitu. OR. Ya bener ya, OR gini kan. Apa gitu. So, ini ada yang mau tanyain? Ngerti, Kak. Seperti ya. Oke. Sebentar. Jadi ini N-nya juga bisa gini ya. Bebas. Oke, lebih enak N sih. Selanjutnya log udah. Mungkin kita jadi apa lagi ya? Oh ini. Kita bisa tahu nih. Misalkan kita mau nyari data yang paling banyak apa ya? Paling banyak jumlah bronze-nya. Itu apa? Jadi kita bisa nyari dengan cari tahu indeksnya sebenarnya. Jadi gini, misalkan ya. Oh, ini aja. Imax. Imax itu maksudnya indeks max. Dari df dot id x max. Nah, jadi maksud fungsi ini kita bakal nyari gitu. Data mana yang memiliki nilai untuk kolom bronze ini nilainya maksimal. Nanti bakal dapat ininya, indeksnya. Kalau saya indeksnya kita coba ya. Print Imax. Bentar, ada yang salah. df bronze ya harusnya. df bronze idx max. Oke. Nah, indeks pertama. Kalau mau ditampilin ya tinggal ini sih. Misalkan tampil keseluruhan ya, data keseluruhan. df satu. Gini. Imax. Ada salah di mana? Sebentar. Salahnya itu di nggak ada harusnya. Imax. Coba bentar.
8. Ini yang salah. Berarti gimana ya? Ini sih. Kalau dicontoh sebenarnya udah aku ikutin deh bentuknya. Biar sama. Bentar, mana ya? Sebentar. Imax 2 Imax plus 1. Ya kayaknya nggak bisa ya kalau cuma satu gitu. Nah, cepat. Gitu ya. Kita nggak bisa ya kalau cuma satu ya. Ada yang mau tanyain? Jadi catatan ya. Jadi nggak bisa kalau cuma satu gitu. Jadi harus ada titik 2 ini. Jadi titik 2 ini maksudnya adalah dari nilai Imax sampai sebelum Imax plus 1 yang mana ya nilai Imax itu sendiri. Ada yang mau tanyain nggak di sini? Atau ada yang mau ngasih contoh soal? Gimana? Zoom-nya udah mau habis, Kak. Iya sih. Ada yang mau tanya dulu ya? Belum ada sih, Kak, sejauh ini. Belum ada ya? Oke, lanjut ya. Atau mungkin matiin dulu kali ya. Nanti kita gabung lagi. Sip.